Halo sedikit, apa kabar? Udah lama kita tidak ketemu ya. Lama sekali Pak. Oh, iya. Kangen kan, karena dulu kan pengennya tiap saat ke sini. Iya, oke lah. Jadi gini Pak Sigit, saya datang kemari. Saya ingin memastikan Pak Sigit tahu kan fokus pendampingan kita hari ini. Iya Pak. Ada Bagja, Ada Bagja, itu kan berkaitan dengan visi guru penggerak. Saya juga pembelajaran tentang sesi emosional. iya. Oke. Saya ingin tanyakan hari ini Pak Sigit udah apa? Udah memasukkan umpan balik lempar instrumen kemarin kan udah diisi kan? Iya, Udah dimasukkan ke LMS. sudah Pak. Memang disuruh masukkan kan? Iya sudah masuk. Cuma Iya. yang di jalannya saya cuma sampel satu. Sampel satu aja. Iya. Yang dicentang-centang gitu kan? Iya. Selama ini apa ya proses sudah berjalan dengan baik di sekolah ini? Alhamdulillah Pak. Setiap ada materi Pak, bahkan ini sudah nyampe modul 3.1, itu modul 3.1 sampai 1.4, 2.1, 2.3 itu bisa mungkin saya laksanakan Pak. Untuk contohnya, untuk pendamping hari ini tentang Bagja, itu pun saya sudah pernah bikin Bagjanya Pak, tentang pembelajaran saya tentang bahasa Inggris kan. Iya. Intinya tentang pembelajaran bahasa Inggris yang dinikmati, yang disukai, yang anak itu senang Pak. Iya. Kan kayak bahasa Inggris kan anak-anak nggak senang. Iya. Terus juga ada sosio emosional itu yang paling seneng Pak anak-anak Pak. Iya ya. Ya, karena sebelum belajar kita coba untuk mindfulness Pak. Jadi anak-anak itu mengeluarkan emosinya, artinya apa? Pas belajar itu ada anak yang entah sebelumnya itu marah atau mungkin emosi atau mungkin kecewa sama yang lainnya, pas belajar itu bisa tenang. Itu anak senang Pak. Itu ya? Iya, itu yang paling anak senang itu yang saya terapkan itu. Jadi apa yang timbul di situ? Kenapa mereka senang? Yang jelas saya nggak minta anak-anak itu relaksasi untuk dia teriak, dia nangis atau nggak mengingat sesuatu yang mungkin kurang pas lah. Iya. Ternyata ya saya nggak nyuruh itu, tapi kan anak-anak ada yang nangis, dia menyadari bahwa dia itu punya banyak kesalahan. Contohnya ada anak 1 kelas 7B itu Pak, namanya, karena baik saya sebut ya Pak, kuliah itu biasanya dia cerita ke saya, Pak, makasih ya Pak, kemarin saya salaman sama Bapak Ibu. Nah, ternyata dia selalu ke sekolah itu tidak pernah salam, Oh. hanya salam. Jadi waktu salam itu dia merasa apa yang dirasakan ada. Iya. Akhirnya dia senang, Pak, makasih Pak. Sekarang saya salaman sama ibu saya. Saya merasa istilahnya lebih menghargai orang tua. Oh, Sama guruku juga lebih menghargai. Salah satunya itu. Jadi ini sudah berjalan dengan baik, kemudian melalui proses yang baik, Iya. walaupun tidak cepat ya, pelan-pelan, tapi udah mengarah ke yang baik ya. Iya. Terus lebih, kalau dari saya ke sisi emosionalnya Pak. Kalau saya terkenal kan dulu gampang pesuluk kan. Oh, Itu kayak kerbau. gampang marah ya, Kayak kerbau itu diam. Tapi ada suatu ketika langsung langsung nyeruduk gitu. Tapi gini, kalau semisal marah pun saya nggak akan mengeluarkan kata yang keras atau kasar. Kata-kata yang kasar ya. Atau keras, saya cuma ngomong aja. Iya. Ya, tapi sebelumnya saya dulu Pak, anak dulu berangkat dan ngomong. Kalau nggak ngomong, saya nggak ngarah, saya cuma kecewa saja. Oh, jadi yang kita bawa ke diri kita ya. Iya Pak. Ya seakan-akan kita ajak mereka tuh merasakan apa yang kita rasakan. Dengan sendirinya mereka menyadari bahwa mereka salah Ya. dan mereka harus memperbaiki itu. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Ya, itu. Ya, jelas itulah ilmu kalau diterapkan Pak. Kalau cuma ilmu itu ya diambil ilmunya saja, dibaca, dipahami, terus cari nilai tinggi, dapat nilai tinggi atau dapat tugas lebat itu ya salah. Tapi kalau kayak mungkin ilmunya saya kurang, tapi saya pahami, saya terapkan, akhirnya malah jadi. Jadi apa yang Bapak lihat di situ perkembangan anaknya? Yang jelas ini di kelas saya Pak. Kelas saya itu awalnya banyak yang hafal. Yang absen gitu, Ya. tidak hadir gitu. Dengan CGP ini kan saya manggil itu bukan manggil karena marah. Saya tahu nanya dulu kan, kira-kira pakai restitusi gimana, kendalanya apa, masalahnya apa. Iya. Terus saya karena kadang udah nyampe 5 apa betul-betul tempat apa, saya nggak itu nggak nyuruh orang polisi, saya datang ke rumahnya kan,
Pak ini masalahnya apa? Ternyata emang kadang orang tua nggak tahu kan. Tapi alhamdulillah semenjak saya kunjung, saat ketemu anaknya secara langsung, saya kunjung ke rumahnya itu hampir tidak ada yang kenapa lagi. Bagi mereka ini ada 4. Jadi untuk kedepannya Pak Sigit rencananya apa ini? Apa ada target lagi anak yang bermasalah seperti itu mau diapakan, atau kalau anaknya tidak udah mulai baik mungkin ditingkatkan? Sebenarnya kalau baik harus ditingkatkan. Ya. Untuk selanjutnya saya rencana di kelas saya kan ada 21. Itu saya sudah berkunjung ke 5 rumah. Tetap nanti anak itu baik atau katakanlah mungkin ada kurang, terus saya datang ke rumah. Terus untuk silaturahmi sekalian itu namanya parenting. Ya itu kan, jadi komunikasi. Jadi kalau misal ada apa masalah mungkin belajar anak di rumah atau mungkin kendala di antara rumah sama sekolah, itu bisa orang tua bisa komunikasi. Karena ada sih yang ini enggak ya Pak, enggak jelek ya Pak. Karena kita sudah hubungan kan. Akhirnya kalau ada apa-apa itu orang tua ngomong saya, Pak anak saya udah nyampe dulu. Pak kalau sampaikan saya mau ngomong sama anak saya nanti pulangnya gitu. Jadi ada perhatiannya. Ya itu. Ada kepedulian kan? Tadi ya. Jadi kita sebagai guru pun merasa dibutuhkan ya. Merasa sangat membantu anak-anak kita ya. Iya. Penting berarti iya Pak. Jadi tindak lanjutnya akan datang ya tetap seperti ini, yang baik tingkatkan lebih baik, yang tidak baik di sama itu yang baik ya. Apa itu? Mungkin lanjut ke diferensiasi itu pembelajaran. Mau saya tingkatkan. Kemarin sudah saya praktekkan Pak. Yang pertama waktu praktek, penelitian praktek itu ada saya bagi 3 Pak. Silakan dipilih. Bahkan di ulangan pun juga saya bagi 3. Ini ada 3 contoh soal. Satu gambar Pak. Ada gambar, ada soal isian, ada soal bidang ganda. Silakan dipilih silahnya. Oke. Jadi saya sebagai PP datang sini, saya mau melihat yang itu atas kerja keras Pak Sigit sebagai CGP, membimbing anak, kemudian menerapkan hal-hal yang baik ke anak, kemudian terus mendidik anak agar lebih baik. Sebagai PP saya ucapkan terima kasih. Terima kasih lebih ya Pak, luar biasa. Oke Pak Sigit. Ya Pak. Sekarang kita akan refleksi kompetensi guru penggerak ya. Sebagai CGP ya, Pak Sigit kemarin kan sudah saya kasih instrumen lembar 4 Bali yang diisi oleh kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan siswa ya. Di dalam itu ada misalnya kita ambil contoh yang mengisinya kepala sekolah. CGP selalu merefleksi setelah selesai melakukan pembelajaran. Kepala sekolahnya contoh nomor 4 ya, berarti sering ya, selalu gitu ya. Kemudian rekan sejawat mungkin centang Pak Sigit selalu menanyakan ke anak ya, apakah mereka puas dengan pembelajaran Pak Sigit gitu kan. Nah guru rekan sejawatnya mencentang nomor 4 juga ya, berarti sering kan dan selalu ya. Kemudian lagi misalnya Pak Sigit dengan anak selalu menanyakan, apakah kamu senang belajar dengan Bapak hari ini? Apakah ada yang harus Bapak perbaiki? Atau Pak Sigit selalu membuat refleksi ke anak, ayo anak-anak, coba kita refleksi hari ini. Karena refleksi itu kan penting untuk mengetahui kekuatan-kekuatan kita, mengetahui kelemahan-kelemahan kita, apa yang kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan, sehingga kekuatan itu menjadi sesuatu yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan kita. Jadi yang kita lihat itu cuma kekuatannya, kelemahan itu kita perkecil supaya pembelajaran kita lebih baik. Nah, Pak Sigit apa itu? Mau ngomong apa tentang itu? Kalau refleksi saya itu yang jelas yang terutama ke anak-anak ya Pak. Ya. Anak-anak itu alhamdulillah sebagian besar responnya baik. Kenapa saya tahu begitu? Karena hari Rabu seminggu yang lalu saya sudah refleksi. Ya. Kebetulan saya refleksi itu
Ya sebenarnya ada tahapan sama jadwalnya. Kalau kemarin memang momennya itu pas, karena pas saat itu ada anak yang bagi saya itu kurang sesuai tingkahnya kan, makanya Apa yang kurang sesuai? ya artinya misalnya saya minta, ayo sekarang mau apa? Mau main, coba ya Pak, mau main basket. Oke, ambil bolanya, main basket. Belum basketnya belum dimainkan, malah main bola lainnya istilahnya kan. Terus Pak Sigit marah nggak? Udahlah sekarang masuk semuanya, ayo kita ngobrol dulu, kita refleksi dulu ya. Kira-kira mungkin nggak, mungkin saya nengoknya mungkin boleh jangan kamu bosan kan. Atau bagaimana kan, dia itu makanya saya refleksi ya. Udah belum jadwalnya itu Pak. Ya responnya sebenarnya sebagian besar baik. Cuma nanti diferensiasinya mungkin harus saya tambah. Terus dengan rekan sejawat ya, gimana? terus ya itu nyambung lagi ke anak-anak ya Pak. Ini boleh sama rekan sejawat itu kelemahan saya itu yang paling kelihatan itu Pak. Belum ditiru sama guru yang belum bisa membahas gitu ya. Iya, betul sudah. Saya buka sharing juga, terutama bagi yang mohon maaf umurnya sepanjang yang muda-muda kan, terutama yang muda-muda, karena masanya kan lebih lama. Saya buka komunikasi, kita sering ngobrol kita bukan menggurui Pak ya, kayak kemarin ngobrol bareng atau ke lab itu kita ngobrol bareng sampai bahkan gitu kan. Nah, ternyata ke anak itu masih belum masih pengennya ya. Jadi nampak perbedaan antara CGP dengan guru biasa gitu ya? Ya itu versi anak sih bakal saya. Oh, anak ngomongnya gitu ya? Istilahnya kemarin kan direfleksi juga jawabannya anak gitu kan. Artinya mungkin bisa jadi saya kurang mengimbas. Padahal kalau seminaritas datang sekali saya Pak. Kalau sebenarnya sharing ya udah berkali-kali. Yang penting tetap berusaha. Kemudian kita juga tidak bisa memaksakan guru itu harus cepat seperti saya. Enggak. Yang penting kita dulu menjadi contoh dulu. Nanti imbasnya ke anak. Kalau dengan kita anak kok mau nurut seperti ini, tanpa disuruh udah berubah seperti ini, dengan tanpa mereka sadari, mereka dari hati mereka sudah mau melakukan sebelum kita perintah. Kemudian dengan guru-guru yang Pak Sigit katakan tadi belum merasa terimbas, dia melihat Pak Sigit seperti itu kan, dia pikir loh kok dengan saya enggak, kok cuma dengan Pak Sigit, apa sih yang kelebihannya, gimana caranya. Nah mudah-mudahan nanti guru-guru yang belum itu kan mau membuka dirinya, mencontoh, karena juga kita tidak bisa memaksakan seorang guru itu sama seperti kita, karena tingkat pemahaman beda, kemudian emosi beda, kemudian visi beda, obsesi beda, tujuan beda, kemudian rasa betul-betul menikmati menjadi guru pun setiap guru itu berbeda-beda. Ya, apalagi kalau udah mohon maaf sama masuk purna kan, kan nggak beda, bukan artinya beliau kelihatan yang tidak, pasti suatu ketika masih ada kejenuhan gitu. Iya. Ya harus apa? Ya karena kadang-kadang guru itu kan macam-macam apa sifatnya. Kadang-kadang ada guru yang ya ketika kita bicara tentang pendidikan, tentang pengajaran, mereka untuk menutupi kelemahannya mungkin mereka bicara tentang lain yang kira-kira bisa menutupi kelemahan dia, misalnya dia cerita tentang aktivitasnya di luar, ya kan? Dia cerita tentang aset yang dimilikinya. Ya itu namanya guru-guru kita seperti itu. Padahal sudah berusaha sebenarnya. Nyatanya kan mohon maaf, ada kawan kami kan satu yang di luar sekolah bahkan ikuti kami kan. Karena sering ngobrol masalah itu kan. Ada profesor kan nelpon kan, Pak ini gimana jawabnya? Ya aja ya. Alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan. Ya mungkin perlu itu Pak, perlu meningkatkan itu Pak, pergerakan saya kayaknya. Ya itu perlu juga, tapi ya namanya kita kan tetap berusaha. Semuanya untuk memuaskan orang itu kan bukan kekuasaan kita. Yang penting kita berusaha dulu. Kalau memang guru itu tidak mau, ya mudah-mudahan karena kita sering berbuat seperti itu, dia
bisa refleksi dirinya lah. Dia mungkin merasa, oh selama ini saya jadi guru seperti ini, mungkin ada yang perlu saya pelajari dari Pak Sigit, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan itu nanti timbul dari niatnya guru itu masing-masing. Jadi kita tidak boleh putus asa, kemudian kita tidak boleh menyalahkan diri kita juga Pak Sigit. Oh mungkin ini gara-gara saya, enggak. Yang penting kita sudah berbuat, kita sudah melakukan yang semestinya kita lakukan. Kalau mereka tidak mau, berarti kita berpikiran positif aja. Mereka bukan tidak mau, tapi belum terbuka pikirannya. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering seperti ini, dengan siswa kita dekat, siswa lebih enjoy dengan kita, mudah-mudahan nanti mereka akan berpikir, oh kayak gini ya. Ya sebenarnya itu yang saya kejar pertama ini. Dari CGP ini membuat saya mikir, karena refleksi diri saya juga dari dulu awal saya mulai ngajar di gitu juga. Ternyata ilmu itu masuk jika anak-anak itu enjoy. Artinya dia senang sama kita gitu. Kalau sudah senang sama kita, nanti materi dikasih berapapun juga akan bisa masuk. Sebenarnya kalau nggak enjoy dulu, kalau kita masih rumah dan materi banyak, mungkin kejar target ini harus selesai, ya selesai. Jadi Pak Sigit udah selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, selalu berusaha untuk membuat anak belajarnya lebih enjoy, lebih nyaman, lebih senang, lebih bahagia. Kemudian juga dengan guru-gurunya udah mulai mengimbas, tapi Pak Sigit anggap belum maksimal. Ya tetaplah berusaha ya. Kemudian kira-kira Pak Sigit punya rencana lain nggak ke depan, artinya bagaimana lebih meningkatkan kompetensi anak, bagaimana mendapatkan rekan sejawat itu mau mengikuti Pak Sigit. Artinya sebenarnya untuk rekan sejawat ini kan kita nggak boleh terlalu mengandalkan diri kita Pak Sigit. Sini kan kita punya pimpinan. Jadi bagaimana Pak Sigit memasukkan pemahamannya terhadap kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kan punya sedikit power lah gitu. Bukan power, kekuatan lah untuk meyakinkan guru bahwa apa yang kita lakukan ini baik. Nah Pak Sigit punya kedepannya apa rencananya? Yang jelas saya itu sering sharing sama beliau Pak Kepala Sekolah kan, sering sharing juga ke waka kesiswaan. Kalau waka juga sering, cuma paling sering ke kesiswaan karena siswa juga sepantaran umur sama saya. Saya sering ngasih ya jalannya ngobrol Pak, ini kalau gini gimana, belajarnya gini gimana. Akhirnya nanti simpulkan itu Pak, saya untuk itu loh Pak, pengimbasan. Karena saya belum minta tolong sekolah ke guru yang free ngajar masuk ke kelas saya. Pengennya saya nanti dilihat gimana gitu ya. Jadi cara saya ya, walaupun saya kan sering di sering di ruangan tetap, sering pindah kan. Dari sharing itu ya berarti ada pelaksanaan mungkin salah satunya. Dan jelas dari sharing-sharing itu terutama ke wakil siswa anak ke Pak Kepala Sekolah itu malah membuka pikiran kepala sekolah. Hati sebelum Bapak sini beliau ngomong ke saya kan waktu di lab, nanti saya untuk aula, nanti untuk pintu belakang akan dikasih kunci semua. Sekarang kan dipaten, karena takut ada yang bilang mau dibuka semua. Jadi kalau misalnya ada contoh pembelajaran olahraga Pak, nanti guru yang ngajar olahraga bisa mantau anak main bulu tangkis di dalam. Sampai ada main volley sama dikasih tenis meja, sebelah sana 8 bola. Jadi selama ini terkunci ya di depan aja. Di depan aja, maksudnya belum begitu leluasa ya. Ya, jadi kalau semisal bulu olahraga di situ ya bisanya ya kalau yang olahraga permainan kayak bulu tangkis ya sama basket. Itu berhadapan. Kalau besok itu buka tujuannya? Ya itu Pak.
diferensiasi. Jadi Nah, contoh kalau yang di K13 itu guru yang K13 kan 3 jam. ya. Itu nanti dibuka jam pertama, jam kedua mungkin teori. Ya nanti jam-jam terakhir itu nanti kan anak-anak dibebaskan. Jadi Maksudnya itu, dia main volley silakan. jadi kepala sekolahnya udah mulai terbuka ya. Ya sudah. Udah ngomong tadi. Udah mulai paham deh ya. Sudah. Berarti pembelajaran itu sekarang itu tidak boleh kaku katanya ya. Bahkan kemarin Pak, kemarin hari Kamis ya, Rabu kemarin. Itu Pak, kepala sekolah ada jam kosong. Itu anak kasih volley, anak kasih bola ping, anak kasih bola untuk masuk. Itu 3 langsung main. Ya. Terus Pak, kepala sekolahnya ngawas gitu. Iya. Mengisi boleh. Iya. Iya. Pak Sigi, Pak Sodi? Pak Sodi. Yuk. Datang terus ke tempat sekolah Pak Sodi ini. Iya. Lanjut. Ya. Saya yakin Pak. Tapi dapat timbul dari hatinya ya. Iya dari kepala. Mohon maaf. Ya saya tahu walaupun Pak Jar kan jiwanya emang gitu. Nah, Cuma dari kepala tak begitu kan saya yakin kan nanti iya. ikuti. Terus tekan jawabnya mulai gitu. Iya itu. Jadi nanti semua rekan ini terlibat ya. Ya Tapi itu udah mulai mengimbas tuh. Ya. Udah mulai mengimbas tuh Pak tuh udah. Ya. Jadi kita pikirnya gini apa namanya? Pengimbasan ini tidak perlu cepat kilat gitu, tidak perlu apa namanya instan gitu, pelan-pelan. Itu kepala sekolahnya mulai merasa terimbas gitu, mulai merasa pendidikan ini begini namanya kurikulum merdeka. Anda mulai tahu tanpa harus kita menjelaskan kurikulum merdeka itu adalah gini-gini enggak. Jadi prakteknya dulu, aplikasinya. Jadi dia dengan sendirinya tahu begini. Mudah-mudahan udah terbuka hatinya, nanti lebih berkembang lagi ya. Ya, jadi udah yang banyak nih udah terlibat guru katanya, kepala sekolahnya. Ya, mudah-mudahan nanti juga anak-anaknya dengan senang hati kan. Iya, artinya sekarang kalau mulai jam kosong itu anak-anak nggak kelihatan. Iya. Sudah ada penyaluran hobinya. Ya dekat ruangan itu bahkan ada ruangan itu untuk hadroh. Jadi kalau yang perempuan nggak mau latih, udah latih aja. Ya. Sedikit kita akan bicara tentang modul 2.2. Ya, PSE ya. Coba Pak Sigit, apa yang Bapak pelajari dari situ? Saya tuh gitu Pak. Kalau dibilang saya tuh orangnya pendiam, banyak orang yang pendiam. Ya, tapi mohon maaf Pak, saya termasuk orang emosian. Kebetulan saya tahu terus. Dan pada waktu pembelajaran PSE itu, pada waktu itu saat sibuk-sibuknya, terutama masalah aplikasi Pak. Jadi otomatis kan emosi saya stabil. Nah, ada itu waktu itu terus ada nyambung ke PSE tentang kontrol emosi. Ya alhamdulillah Pak. Kenapa bisa emosional? Pertama beban kerja tinggi Pak. Karena akreditasi kan berkelompok, cuma kelompoknya kan banyak yang titip ke saya kan. Kelompok akreditasi sekolah ya. Minta tolong. Akhirnya, kebetulan saya juga yang input operatornya kan. Jadi pas hari terakhir itu bebannya tinggi. Ngupload masih nyeken kan. Walaupun mungkin ada yang kerja kan, tapi saya nyeken juga. Iya. Scan kan masih nyeken gitu. Ada yang kurang, berubah lagi. Jadi bebannya tinggi. Jadi di rumah pun juga kondisinya akhirnya juga kurang sip kan untuk emosinya kan. Alhamdulillah ada pelajaran PSE ini. Dimulai itu ya udah. Ya. Kok pas nih kan? Ini Ya saya kontrol emosinya, was ada. Dari caranya mungkin pas di kelas kalau ada yang ribet kan kepala ruwet itu keluar dulu tarik nafas tahan 3 kali paling nggak masuk. jadi apa tuh PSE ini penting ya kayaknya. Iya, karena
sebenarnya pas itu peneletakannya di tengah-tengah tuh. Hmm. Karena mungkin pas jenuh-jenuhnya, pas ibu-ibunya taruh di tengah, akhirnya fresh lagi, Iya iya iya. bisa kuasa lagi. Ya kayaknya dengan saya, akhirnya sekarang sudah saya sampaikan tadi, dia bisa lebih kontrol, Iya. walaupun belum sepenuhnya kan harus ada prosesnya kan, Iya. terutama dari emosi saya kan. Oh mungkin memang tuh kalau bisa cengan mak sekarang, Iya. itu udah. Kalau anak bisa dinasihati belum bisa nasihati lagi, Iya. sambil ya guyon. Jadi kita sebagai guru itu samping tugas kita mengajar, mendidik, sepertinya kita juga butuh memiliki emosional yang stabil ya. Gimana itu Pak Segi? Harus Pak, karena ini Pak, nah, misal saya mungkin ada masalah di keluarga, saya bawa nyampe ke sekolah, otomatis kan orang kalau ada masalah atau mungkin katakanlah habis marah kan dari gerak badan, mimik muka itu kan kelihatan. Iya. Kalau saya dalam keadaan marah kan nggak mungkin ngomong gini, nggak mungkin Iya. ngomong dia gini, muka tegang, otomatis anak-anak tegang. Iya. Jadi kita Anak harus. tegang, ya otomatis kalau saya marah anak tegang, anak-anak Iya. tegang nggak mungkin bisa menerima pelajaran dari saya. Iya betul. Jadi Saya kita. bisa, saya bisa emosi, anak juga bisa terbagi Iya, emosi. iya betul itu. Nah, Ya walaupun kita iya. anak kita kecil, dia juga manusia. Ya, sebenarnya kalau kita marah tapi udah bisa nahan sebelum masuk kelas kalau marah. Kalau Iya. kalau Islam kan wudu dulu. Ah ya. Kalau yang lain kan menpulus dulu nyata dulu masuk. Dia mungkin paksa senyum, senang lah. Mending kalau kita merawat mukanya senang, anak mesti senang. Senyum pak, senang. Kalau kita tegang ini, mati kan? Jadi guru pun harus menstabilkan Harus, emosinya ya. Nah, Kalau Pak Sigit lihat-lihat itu banyak nggak masih guru yang kurang stabil emosinya ketika mengajar atau menghadapi murid itu? kalau saya nengok langsungnya tidak semua. Tidak semua ya. Cuma kalau saya itu yang paling simpel yang absen. Kalau si A contohnya untuk satu hari Kamis, Kamis nggak masuk, minggu depan nggak ada masalah, nggak bisa masuk. Saya cek Ya. apa dia mau setiap hari Kamis ada pelajaran ABC. Nah, saya suruh cek apa ini? Aku pelajaran B. Harus tahu. Oh iya. Jadi di samping anak yang yang harus mengontrol emosinya, ya, gurunya harus juga mengontrol emosi ya. Ya karena kan ya walaupun cuma 1-2 kan saya bilang kok aja kan Iya. mungkin masih ada kan atau mungkin ada anak yang andel Iya. susah di kita gurunya masih teori atau mungkin ngomong ya ikut ngomong Iya. apa akhirnya muncul pernyataan guru bahwa kalau si A ada di kelas ini saya nggak masuk. Oh, gurunya pernah ngomong gitu ya? Nggak masuk. Ya, Oh, itu tandanya apa namanya? Gurunya merasa tidak dihargai ya. nah, ya itu kalau itu ya memang ada. Berarti kalau saya ada juga. Ya kalau saya bukan serta-merta menyalahkan guru Atau menyalahkan anak. Ya, nggak selalu. Kenapa tuh? Kalau mulai mungkin awal mulai dari anak, ya saya tanya anaknya. Kenapa sampai seperti itu? Sampai seperti itu. Nah, kira-kira efeknya gimana? Iya. Manfaatnya apa? Ada nggak? Nggak ada. Efeknya apa? Negatifnya apa? Ini jadi nggak bisa belajar. Terus gimana solusinya? Minta maaf ya udah. Iya. Karena gitu. Kalau saya nyalahkan guru, karena guru kan ya saya nggak ngomong benar salahnya ya Bu. Iya. Karena mungkin kan punya anu sendiri kan, punya cara sendiri untuk mengatasi permasalahan. Jadi kita juga pernah berpikir seperti ini. Kalau dulu kan orang atau bahkan apalah kita sendirilah berpikir tidak ada guru itu yang jahat, tidak ada guru itu yang salah. Itu menurut Pak Sidiki gimana? Yang jelas gini Pak, sebagai guru itu Pak, intinya jangan mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan. Itu Walaupun itu bagus, positif. Menyakitkan itu bukan berarti ngomong kasar nggak Pak. Kita ngomong dengan nada keras itu bisa menyakitkan ya. Itu kalau saya ibaratkan itu kayak kita paku di pohon, paku sekali marah kita paku lagi sampai 100 paku.
Terus kita sadar, salah kita cabut paku saja. Emang selesai pakunya dari mana? Tapi bekasnya. Itu ya tuh. Itu nggak boleh ya. Ya artinya pahaman anak itu beda Pak. Iya. Mungkin kita ngomong agak keras dikira bentak marah. Ya, Padahal mungkin enggak. jadi anak cuma Iya tergantung anaknya. mengartikannya lain nanti Iya, ya. kita ngomong pelan, kadang ada tersinggung. Oh. Kan nggak mungkin kan satu anak sama anak yang sama. Jadi kalau ada yang mengatakan seorang guru itu benar, itu sekarang itu ya tergantung juga lah ya. Iya. Nggak bisa kita mengatakan setiap guru itu benar, enggak ya. Jadi Ya, beda Pak, beda kan setiap orang kan beda Pak. Dan juga respon yang dilawan guru itu kan beda. beda ya. Karena setiap orang kan visinya kan beda-beda. Iya. Mungkin saya ngomong, saya pernah itu Pak, contoh yang simpel aja kan, kayak chat ya, kan ada orang ASS, kan bagus artinya kan, Iya. kadang asal itu. Lalu kita yang bahasa ini kan tahu artinya ASS apa. Bisa. Nah itulah ya kan. Ya mungkin ngomong maksudnya enggak, karena nggak tahu. Ya. Ya jadi guru itu mungkin kasar, keras berjalan itu, tapi Iya. mungkin dia dilakukan mungkin nggak tahu berarti salah. Iya. Tadi ya benar. Iya. Jadi contohnya kan ASS, Assalamualaikum. Tapi Iya. kan kita tahu artinya. Pak. Iya. Kalau anak saya bilang, kamu bokong-bokongan saya. Jadi apa ya, di guru pun kita berharap dengan adanya pengimbasan kita CGP di sini pelan-pelan, jadi guru akan mulai menyadari bahwa guru pun tidak boleh membawa emosinya, meletakkan emosinya pada tempatnya. Guru pun harus sebelum mengajar harus siapkan dirinya, artinya segala beban, segala masalah, mungkin ketika sebelum berangkat ke sekolah mungkin ada masalah di rumah atau di mana, itu gurunya sudah masuk gerbang sekolah, ya tinggalkan semuanya ya, Harus konsentrasi konsentrasi dengan anak ya. Iya. Kemudian nanti dengan kita mengajar dengan baik, kita ketemu dengan anak, kemudian kita senang-senang bergurau, membuat anak bahagia, mungkin secara tidak langsung pelan-pelan masalah kita bisa juga kita mengintrospeksi diri, apakah masalah yang kita punya tadi ya betul salah kita atau salah orang lain gitu ya, gitu menurutnya Pak Sigit ya. Iya, karena kalau dicermatin itu, itu waktu kita ngajar, waktu bisa kita ngajar, otomatis sejenak, minimal sejenak permasalahan kita lupa. Ya. Kita masih ngobrol mana, ide, Ya. otomatis apa? Sebenarnya beban itu banyak. Tapi secara tidak karena kita menghilangkan itu dulu, ngobrol mana, interaksi dengan yang lain, itu ketawa-ketawa ngobrol nanti. Otomatis balik itu sudah mulai ada, mulai enak. Mulai kita merasa Mulai enak, mulai kita mikir. kita bisa membuat anak kita senang bahagia. Iya. Kenapa kita harus menyengsarakan diri sendiri? Iya kan? Rehat, itu masalah rehat kan. Iya. Jadi intinya kalau punya masalah itu beban tinggi itu memang perlu rehat dulu. Iya. Nyantai, kalau bisa ngopi-ngopi, ngerokok kan. Iya. Tapi itu pikir lagi, pasti lebih enak lah. Iya, iya. Jadi kalau Pak Sigit membawakan PSE ini dalam pembelajaran di kelas gimana? Jadi kelas. Ya tetap pertama itu saya fokus anak. Entah apapun itu yang terjadi sebelum atau sudah pelajaran ini, utamanya sebelum pelajaran itu sama saya, termasuk saya sendiri. Iya. Kita persiapkan matlasnya, barang 3-5 menit, dan bentar lagi dulu kan. Katakan dulu, konsentrasi, refresh, siang dulu, ya mulai baca lagi, konsep. Ya. Jadi anak dibuat apa dulu ya? Terus saya juga itu bukan masalah melulu harus sesuai materi saya, bukan masalah yang lainnya. Contohnya, anak sholat dulu, subuh, jam berapa? Itu saya cek nanya ya, Pak. Salim sama ibu bapak belum? Iya. Nah, itu untuk menumbuhkan kesadaran. Itu yang sudah berjalan ya? Iya, terus itu apa nggak masuk sekolah, kenapa
nggak tahu Pak, jangan saya minta ya. Oh, iya. Itu hampir di setiap kelas dibuat seperti itu ya. Ya kan saya bagian 2 kelas lah. Dua kelas. Masih ada kelas yang belumnya. Masih. Masih ada kendala penerapan. Oh enggak, masih kan cuma jatah 2 kelas. Oh, jatah 2 kelas. Ke kelas lain berarti dibiarkan gitu ya. Ya jelas saya ngomong ke kelas lain, sebenarnya di kelas 7 kan saya 2 lokal, 3 lokal. Yang kesukaan dibilang nanti kalau jam kosong nggak ada yang ngajar, saya ya ngomong aja. Iya. Masuk. Jadi maksud tuh nggak harus ngajar pelajarannya, bincang-bincangnya. Utamanya PSE itu Pak. Ya. Karena PSE itu untuk anak Pak. Misalnya kira-kira anak itu nyampe sekarang itu tingkat belajarnya itu Mulai dari kelas 1 ke 10 kira-kira anak berapa? Dia ngomong kelas 9 Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Itu di kelas 8 saya masuk juga Pak. Ada yang kosong. Kelas saya berpikir kelas berapa 9? Iya. Tadi di sekolah, di rumah itu ke sekolah dibangun orang tua enggak? Dibangun, disuruh mandi, suruh dulu dipakai sekolah. Iya. Nah, tapi niatmu sekarang berapa? Turun Pak lah. Oh gitu ya. Nah, di sekolah kemarin dari seminggu ini kira-kira ada masalah nggak sama guru? Iya. Ada Pak. Apa ngerjain PR? Dan sekarang duduk. Kan nilainya berapa? 6 Pak. Gitu. Jadi mereka itu ngambil apa kesimpulan sendiri ya. Iya, itu Pak. Saya menunjukkan kesadaran diri. Anak-anak kira-kira gimana sih? Akhirnya yaudah. Makanya pentingnya tuh PS itu Pak. Itu berarti yang sudah berjalan dengan baik ya. Ya, di kelas 8 1-2 lokal Pak. Jadi pemikiran Pak Sigit apa lagi yang kira-kira bisa diterapkan agar minimal lokal-lokal lain atau kelas lain yang Pak Sigit tidak mengajar di sana bisa mengambillah sesuatu yang berharga gitu ya. Saya ngincar Pak. Ngincar apa? Ngincar ada mungkin guru yang izin. Guru yang izin, anak-anaknya kelihatan ada tugas ya Pak. Ternyata selesai, mulai kelihatan. Saya incar, saya masukin. Masuk ke lokalnya. Iya, makanya yang kelas 8 3 lokal. Kan saya nggak ngajar itu. Iya. Saya masuk di 2 lokal, 2 lokal Pak. Itu untuk PSE ini. Iya. Iya. Jadi apa ya, akhirnya gimana hasil apa namanya perubahan dengan anak yang dimasuki itu apa? Yang jelas dia sadar dulu Pak. Dia refleksi dulu kan. Kira-kira saya ini ke sekolah ini tujuannya apa? Iya. Apakah minum air? Karena kemudian ada mata air, kita minum air sebanyak-banyaknya. Ataukah kita ke mata air itu untuk foto-foto saja? Iya. Ataukah kita ke mata itu karena apa? Disuruh orang tua ngambil airnya. Iya. Atau yang terakhir karena kita ngikut aja. Mau mana ke mata air itu ikut. Oh, gitu ya. Kira anak yang berada silakan. Kalau kalian pilih yang pertama minum air sebanyak-banyak, berarti kalian haus akan ilmu. Iya. Berarti kamu ke sekolah ini benar-benar niat. Iya. Karena pengen pintar. Iya. Ingin dapat ilmu gitu ya. Iya, gitu. Dari mulai pemain situ kan. Ya, alhamdulillah. Hasilnya? Hasilnya mulai ini ya. Nggak ngomong harus 50 kan enggak. Minimal ada 3 anak udah berubah dah. Udah mulai. Mudah-mudahan nanti yang lain juga ikut ya. Ya. Ikut berubah, artinya berubah dari yang agak malas jadi agak rajin. Iya. Yang agak rajin jadi rajin. Yang rajin tambah rajin. Yang semangatnya belajarnya rendah mulai timbul. Yang udah mulai timbul mulai berkembang. Yang sudah bagus tambah bagus lagi. Gitu maksudnya. Iya, tujuan akhirnya kan itu. Iya. Kira-kira nanti ada mau mengadakan sejenis apa namanya bentuk komunitas praktisi sudah ada di sekolah ini. Komunitas praktisi kemarin baru itu Pak dari yang non ASN. Menyangkut sendiri kan. Informasi kan. Iya. Yang non ASN masih muda-muda juga. Iya. Kalau yang kedepannya ini saya coba mau komunitas proper itu sebenarnya Pak, cuma masih belum ada kumpul-kumpul kan. Kalau mau logisnya masih Pak Islam itu. Iya. Itu aja kan. Jadi apa?
kepala sekolahnya udah dukung ya. Jadi udah gampang tuh pasti gitu. Ya. Kepala sekolahnya udah mulai merasa terima, tinggal gurunya lagi tekan sejawatnya. Mungkin mereka tuh mau, tapi mungkin mereka tuh mungkin ada yang ingin lihat dulu apa dampak baiknya, atau mereka itu butuh bimbingan atau butuh ajakan atau mungkin butuh jadi steering lah ya. Iya, karena guru itu kontrak. Kalau kita tahu-tahu ngasih ngomong, halo kamu segini-gini, itu kan Gimana? biasanya menggurui. Menggurui nggak mau. Maka kita ada momen tertentu kita ngobrol ini, aku kemarin gini kelasnya di sini loh. Ya, Jadi kan minimal kan nanya-nanya. Kalau udah nanya kan berarti udah mulai tertarik. iya. Jadi selama melakukan itu tantangannya ada nggak? Kalau tantangan ya jelas itu Pak. Kayak itu kita kan di komunitas besar sekolah. Iya. Apalagi 14 kan udah kenal dulu kan. Banyak roka, punya siswanya, terus gurunya banyak. Lokalnya beda. Otomatis kalau saya kerja sendiri nggak bisa. Oh iya, tantangannya banyak, harus didukung ya. Nah, makanya kan tantangan ya guru lainnya karena saya mungkin belum minatnya belum sempurna kan Pak, cuma 1-2 otomatis antara saya yang masuk di kelas terus diganti guru lain yang mungkin beda belum terimbas kan akhirnya beda lagi. Nah jadi anak-anak udah mulai enjoy, mulai senang, mulai berubah, Ya. ada kekeluargaan. Nanti masuk guru lain lagi kok enggak seperti Pak Sigit ya. Nah contoh kita kan nggak ada hukuman, konsekuensinya apa, kalau tidak tiket kelas konsekuensinya apa, kesempatan nanti pulang sekolah bersih Pak ya. Nah, kalau kesempatan ngajak ke SMP gimana? Oh, jadi guru lain enggak ini ya, guru lain nanti beda lagi ya. Nah, ternyata kalau mungkin ada satu guru mungkin pas beda, beda pemahaman akhirnya yang SMP 10 hari. Oh, masih ya. Awal-awal iya dulu kan, sekarang alhamdulillah. Mulai enggak lagi ya. Itu kan akhirnya otomatis balikin loh Pak, ngasih hukuman. Iya. Ngasih hukuman. Jadi anak tuh bingung jadinya ya. Kemudian anak tuh bisa dibanding-bandingkan ya. Ya akhirnya kan enak. Akhirnya ke saya kan udah mulai tertata. Iya. Akhirnya, yang namanya mohon maaf saya dihukum kan anak malah itu. Malah nyoba-nyoba kita ya. Maksudnya dilanggar kan? Karena mungkin bagi kita dulu kan waktu Iya. belajar mungkin peraturan ada untuk dilanggar. Iya. Ya yang udah ketata itu malah Iya, longgar lah. iya. Mulang lagi. Jadi harapan Pak Sigit misalnya terhadap kelas yang diajar dulu lah atau mata pelajarannya lah apa? Kalau saya itu menimbulkan kesadaran diri dulu. Ah. Karena sebisa sepinter apapun saya, seberapa lama durasi saya ngomong nuntun mereka, itu nggak artinya kalau nggak ada kesadaran diri. Kamu silakan mau nggak boleh lah, maaf nggak boleh, melanggar lagi. Nggak boleh kalau sudah ada jam pelajaran ini keluar kelas lama-lama izin enggak ternyata kantin misalnya. Iya. Saya nggak bisa berubah itu, kamu nggak boleh itu nggak bisa. Tapi kalau dia mulai sadar di sana, dia kan berubah sendiri. Jadi dari kesadaran sendiri dulu ya. Ya makanya di kelas saya itu materi kan sebenarnya sudah harus 3, 4. Saya sampai 1, baru mulai 2. Kenapa? Jadi nggak melulu masalah itu juga. Iya. Ya kan konsen dulu, sadar dirinya dulu, keniatannya dulu ke sekolah. Kalau sudah full, atau dekati full, ya aja nanti. Iya. Ini yang paling penting kan pemahaman materi tentang itu, karakter. Yang kedua, memarketkan potensi mereka. Nah, karena potensi itu hilang karena apa? Karena banyak pelanggaran. Oh iya. Iya. Jadi kalau Banyak anak itu aturan-aturan yang pelanggaran itu kan aturan-aturan yang iya. tidak sesuai dengan keadaan dan zaman mungkin ya. Akhirnya kan itu jadi hal yang jelek. Akhirnya apa? Iya, udah potensinya mulai ketemu. Ada 2 hal itu yang saya utamakan. Terus Iya. materi, tetap saya materi tetap betul. Iya. Harapan dengan apa? Semua kelas gitu. Ya, harapannya tetap bukan harus ya Pak. Ya minimal bisa seperti saya, bukan saya untuk menggunakan. Tentu gurunya
tujuannya ya seenggaknya mau belajar, bukan belajar tentang CGP Ya. ilmu kan yang terapkan. Tidak harus lulus CGP ya. Ya, guru merdeka kan bukan harus CGP. Ya. Banyak pelajaran di karena cukup banyak brosur, mau brosur bisa. Ya. Jadi kita selami bareng-bareng, kita kawal, kita aplikasikan bareng-bareng. Ini kan hasilnya. Kalau satu melaksanakan, yang lainnya melaksanakan, jadi kerjanya kan semakin enak, semakin enteng. Tapi kalau satu melaksanakan, yang lainnya kontra, ya udah bisa, tapi ya normal. Ya. Oke. Iya Pak. Pada tahapan ini kita akan bicara tentang keterlaksanaan tahapan Bagja. Oh, Bagja pasti kita tahu kan Bagja? Ya. Bagja itu kan yang lebih tepatnya dimulai dari diri sendiri dulu kan. B, buat pertanyaan kecil tentang siapa kita, apa kekuatan kita, apa yang tidak kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap murid kita, apa yang bisa kita sumbangkan, kemudian bagaimana cara kita menerapkan dengan murid kita, maksudnya murid kita itu apa yang mereka butuhkan ya. Kemudian A-nya atur langkah ya. Ambil pelajarannya selama ini bagaimana kita ambil pelajarannya. Kemudian J, jabarkan mimpi. Kemudian gali mimpi ya. Mimpinya seperti apa. Kemudian J nya jabarkan aksi dan atur eksekusi ya. Pak Sigit sudah menerapkan metode Bagja ini di dalam pembelajaran kelasnya? sudah Pak. Ya. Pertama dibawa dulu dengan dirinya dulu. Kalau saya itu nengok, karena Bagja ini kan masuk dari apresiasi ya Pak, dimana dengan metode ini kan kita menggali potensi positif dari kita dari sekolah, mana yang jadi aset, mana yang jadi kekuatan. Ya. Kalau saya dari diri sendiri, bakat saya di mana? Ya. Kebetulan saya kan walaupun saya ngajar, saya juga walaupun tidak belajar detail ya praktik kursus itu juga dikit-dikit bisa itu. Ya. Jadi sebisa mungkin saya bisa menggabungkan belajar dengan itu. Iya. Nah, tujuan saya untuk kalau buat pertanyaan ya yang dia jadi saya kalau saya pas belajar bahasa Inggris saya harus membuat anak itu senang dulu, suka belajar bahasa Inggris dengan gembira. Kenapa? Kalau bahasa Inggris itu dari momok. Karena bagi diri saya sendiri dulu bahasa Inggris itu momok. Oh, mau ya. Iya. Makanya yang salah yang paling rendah itu salah satunya bahasa Inggris. Inggris. Kemudian apa yang timbul dari di pikiran Pak saya Sigit? ada pertanyaan anak itu harus senang dulu karena di awal itu saya tes. Coba give five is the examples of school utensil. Anak kan jawab Pak, artinya saya nggak tahu. Ya. Jadi hari ini berarti anaknya harus senang dulu. Seperti anak itu dan kan mau ngomong ya, Ya. artinya dia tidak tahu ya, maksudnya tidak tahu ya. Kalau diambil pelajaran setelah itu saya tengok. Saya kira nanti apa yang timbul dari situ kan. Ya. Kalau saya memaksakan bahasa Inggris, anak-anak nggak seneng kan ya percuma. Ya. Yuk, mampir. Monggo. Iya Pak. Ada apa Pak? Oh, Pak Sigit ya. Iya Pak. Coba Ya Pak ya. Coba ya. Oh lagi atau? Lagi videoin Pak. Iya. Maaf Pak ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Lanjut ya Pak. Ya. Saya membuka bahan-bahan kira-kira yang buat masukan saya. Nah, kalau semasa anak mau belajar bahasa Inggris itu bagaimana nanti? Membuat bahannya, normanya apa saya buat semua. Iya. Karena nanti baru ke gali mimpi. Nah, mimpi saya itu apa tuh? Anak-anak itu pertama mencintai bahasa Inggris, senang bahasa Inggris. Kita sambungkan dengan game kan. Kamu bisa main game? Bisa. Iya. Pakai bahasa apa? Jawa tuh. Bahasa Inggris. Kok bisa? Berarti bisa. Maksudnya bisa belajaran. Iya. Ya, senang dulu. Yang kedua, seenggaknya menguasai bahasa percakapan. Oh, jadi mimpinya itu mimpi. bagaimana anak ini minimal bahasa ringan-ringan lah ya. Senang dulu, terus bahasa percakapan bisa.
bisa ringan-ringan hari-harian, masalah Iya. kelas, masalah pelajaran-pelajaran ya. Organnya ya udah saya mulai artinya saya tulis langkah-langkahnya. Karena sebenarnya enaknya pakai apa sih? Oh, kalau bahasa Inggris itu pokoknya ada diferensiasi. Dengan diferensiasi, contoh nanti waktu saya nyusun RPP nanti ada contoh metodenya nggak boleh satu jenis saja. Ya. Kalau misalnya saya ngomong tentang apa itu alfabet, nah ada saya tulis di papan atau mungkin saya tampilkan audiovisual anak nyanyi. Jadi juga nanti waktu ujian juga saya terserah mau apa, membuat poster, membuat tulisan, membuat nyanyian di video apa masalah. Itu nanti yang didapatkan di terakhir kan di aktor eksekusi nanti siapa yang jadi saya dari sama tiba senior kan masuk di sini lagi Bu Emma. Saya minta tolong kan Pak, ini kalau saya buat gini saya gabungkan dengan Edi Mas kira-kira kelemahannya masih Pak. Nah kalau udah selesai saya coba eksekusi contoh sekali terus saya refleksikan. Iya. Sudah Pak sedikit lakukan itu dalam vokal. Kalau di lokal sudah Udah cuma ya? di map yang lain. Belum ya. Kali ini ya. Terus anak nggak nanya itu apa? Untuk apa Pak kita belajar bahasa Inggris kadang-kadang? Kalau itu nanya, makanya saya sangkut pautan dengan game kan, dengan komputernya. Pernah belajar komputer, pernah bisa. Karena nggak tahu sih, nah itu bahasa Inggris. Bisa, di sana pakai bahasa Indonesia. Cuma paling baiknya itu bahasa Inggris. Kenapa? Kalau kita masuk ke program komputernya nggak mungkin bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Pernah main game kan? Banyak mana game mana siapa? Angkat tangan banyak. Pakai bahasa apa? Ya, berarti bisa. Ya, jadi gunanya ada nggak? Untuk apa Pak kita belajar nih? Sementara kita jarang praktek, kan? Gunanya nanti yang pertama, kalau kamu bahasa Inggris tahu, paling nggak informasi nanti banyak yang kamu tahu. Nah, kalau kamu pengen belajar komputer, kamu masih banyak bahasa Inggris, seenggaknya nanti kamu tahu arahnya. Cepat ya. Nah, ada restart sama shutdown. Kalau suruh matikan, enggak kamu masih reset, dari kembali lagi. Iya. Kalau kamu nggak tahu, tapi kalau kamu tahu disuruh restart, ya kamu restart, bukan shutdown, nanti mati. Iya. Jadi Bagja ini menurut Pak Sigit bagus nggak? Bagus, karena potensi-potensi itu nanti tersaring yang positif. Potensi Ya, siswa posisi kita. siswa, Potensi guru kita ya, guru bahkan sendiri ya. potensi sekolah kan, Ya. karena itu dasar Pak nanti untuk buat visi kan, visi sekolah bisa diambil dari Bagja. Kita Ya. nggak mungkin kan pengen mencetak Iya. anak yang katakanlah ahli IT, tapi kita nggak bisa komputer. Iya. Nah, ya berwawasan global, tapi kita nggak punya jaringan internet. Iya. Nah, Tapi biasanya kemarin positif ya, buat saya di tempat saya lab ada. Terus internet ada. Ini bisa digunakan. Karena belajarnya susah, saya gabungkan sama IT. ini selama pelaksanaan Bagja di dalam kelas tuh hasilnya bagaimana? Hasilnya, cuma anak-anak lebih termotivasi sama lebih memahami. Saya nggak ngomong karena harus langsung bisa mengerti. Karena dari SD pun banyak yang dimana. Ya, jadi dasarnya. Kalau sudah saya paksakan harus ikuti Bapak Ayu, cuma ikuti saja. Terus saya kalau ngomong terus pakai, jangan pakai bahasa Inggris terus pakai dua bahasa pun juga anak-anak nggak tertarik. Sampai sendiri kita ya. Apa ngomong apa? Baru dari translate. Tapi dengan IT, contoh IT visual, saya nampilkan gambar. Ada percakapan situ, karena anak bisa membaca plus mendengarkan. Ya. Jadi hasilnya positif ya. Ya positif. Kira-kira hambatannya ada? Hambatan, kalau hambatan ya pasti ada. Ya. Karena ada yang namanya kesukaan anak-anak beda-beda. Beda-beda ya. Ya, dalam menimbul ya dari semua katakanlah hampir semua kita suka bahasa Inggris. Untuk membuat mereka semua bisa bahasa yang menyukai kan, Sudah langsung mungkin bisa ya. semua kan. Ya. Memang ada beberapa yang mohon maaf kurang, contohnya jangan kan untuk belajar kan minta tolong buat kamu saja nggak mau, padahal itu kunci. Nah, itu hambatan cuma itu aja. Tantangan yang dari sekolah ada hambatannya.
Kalau di sekolah itu sebenarnya itu Pak, kayak permainan dalam bahasa Inggris itu ada. Tapi pengennya kayak ada kan, biar anak bisa main itu kata bahasa Inggris ya. Tapi fasilitasnya perlu ditingkatkan. Nah itu kalau kami ya paling buat teka-teki sederhana aja, Iya. kota-kota itu aja. Jadi Pak, kalau fasilitas tidak ada itu berarti tidak bisa jalan juga betul. Bisa, cuma kan nggak maksimal. Contoh kalau nyusun kata, biasanya saya bisa buat kota, atau kan di sana ada kotak persegi untuk matematika itu, saya kasih taruh satu kata atau mungkin satu kalimat, satu kata. Nah, terus beritanya sebutkan nama-nama, contoh si B apa di bawahnya, apa itu, misalnya kasih poin. Iya. Kelompok tertinggi siapa menangnya. Yang lain ada nggak apa tuh? Metode yang di apa? Misalnya kan itu kan dalam bentuk game, misalnya dalam bentuk kalimat-kalimat lain kan bahasa Inggris kan mengajar bahasa Inggris gitu. Gimana misalnya pengajaran dalam bentuk mengajarkan tenses gitu kan, misalnya simple present tense atau present continuous gitu. Itu pakai tahapan gimana? Tidak pernah dilakukan. Kalau saya itu saya analisis, saya pernah analisis. Sebenarnya ini dari past dan apa itu tenses gitu yang Yeah. 15 ya. Itu kan ada intinya Pak. To be. Ya. Nah, terus kalau istilahnya ing itu apa? Ya. Saya pilih dulu. Ini rumus dasarnya. Iya. Kalau pas pakai rumus to be. Gitu kan. Akhirnya kan dimasukkan jadi sini. Jadi dari awalnya saya asal mula ini bisa gini. Karena saya menyangkut paukan kan, kenapa yang dipakai itu? Nah, kan ada tubi kan macam-macam. Kenapa dipakai kok being? Bukan aring, Iya. bukan ising, Iya. bukan aming. Biasanya kan gimana ngomongin enak, ai aring, nah, enak. Aming, ising tuh kayak orang ke belakang. Makanya being. Iya. Dari gitu. Gitu ya. Iya, kadang saya kasih guyon yang enggak senang bahasa Terus dalam Inggris. pembelajarannya tentu tidak terlepas dari unsur-unsur yang kita pelajari tadi, PSE tadi ya. Jelas lah itu Pak. Iya. Yang namanya orang nggak bisa Pak, nggak bisa ya Pak. Kita harus tahu karakternya Pak. Iya. Orang yang nggak bisa itu dia jadi emang karena nggak bisa, emang karena malu, emang karena ada masalah. Kalau nggak paksa mesti. Kalau ada jawabannya nggak tahu Pak, itu kan Pak. Iya. Banyak kan. Contoh, kamu lapar? Iya, kamu makan? Iya, kenapa kamu makan? Nggak tahu Pak. Kan aneh jawabannya. Maka saya menghindari seperti itu Pak. Maka saya kuasai dulu emosinya anak-anak kan, semisal kan nggak saya paksa. Iya, nggak boleh dipaksakan. Bahkan saya masuk. Buat senang dulu ya. Iya, silakan maju satu-satu, ngapalin A B B pakai bahasa Inggris terus. Nggak mau itu Pak. Nggak bisa. Yang gitu. mau siapa ya? Terus apa dalam penerapan bisa diterapkan dalam bentuk diferensiasi itu? Bisa kan? Iya, contoh kan mungkin kayak dari kemarin yang buat greeting card ya. Iya. Greeting card kan itu nggak harus anak-anak pas saya ngasih tugas itu nggak harus anak buat dalam bentuk tulisan, bisa jadi buat dalam bentuk poster Iya. atau mungkin buat mading pun ya nggak masalah. Kan nggak nilai kan nggak harus dikumpul ke saya Pak. Iya. Bisa kamu mana tugasmu? Udah saya tempel di mading, oke saya tempel. Oh ya Pak, itu malah itu bagus Pak. Contoh seperti itu kan. Jadi tidak juga memberikan pengaruh positif pada yang lainnya. Iya, nggak harus sesuai perintah saya. Contoh buat greeting card. Nah, syaratnya gini, enggak. Kita mau membuat bentuk poster, ditempel di mading dalam bentuk itu kertas kamu warnai, atau kamu tulis biasa saja, nggak masalah. Jadi selama penerapan tahapan belajar ini bagaimana perasaan Pak Sigit? Ya lebih enjoy Pak. Senang. Ya karena kita nggak terlalu menekan anak, kita nggak terlalu ngomong anak. Cukup kalau misal kita harus sesuai kita ya. Iya. Karena anak kan karena 20 anak. Kan nggak mungkin kan harus sesuai kita semua. Harus menurut kita ya. Kalau menurut kita semua ada kan 15 orang yang nggak sesuai kan kita mesti Iya. ini loh, capek lah kita. Iya. Tapi kalau atas serah lah gitu, yang penting ikut tugas materi tentang ini, datingnya tentang ini, udah kumpulkan modelnya apa terserah. Kita tinggal nunggu selesai.
Jadinya Oh gitu ya. Jadi apa menurut Pak Sigit refleksinya dengan pembelajaran bakja ini ada kekuatan, ada kelemahannya. Kekuatannya kira-kira apa? kekuatan yang di masyarakat Yang sudah diterapkan. kekuatannya itu yang pertama anak-anak lebih senang dalam artian karena apa? Karena nggak ada penekanan di situ kan harus sesuai apa yang saya inginkan. Tetap ada batasannya. Iya. Cuman kan anak-anak bisa bebas berkreasi. Jadi ada kolaborasinya ada. Ya. Kolaborasinya ada. Ada kerjasamanya. Kalau itu ya jelas. Ada sosialnya ada. Kan mereka tuh misalnya berinteraksi satu sama lain juga. Ada. Iya. Karena di kelas saya kan saya bentuk mejanya itu bukan satu-satu gitu kan, saya bentuk ya kelompok itu kan. Nah, boleh silakan kalau saya boleh dibantu tapi tidak boleh sama. Artinya apa? Kalau anak-anak ada yang kekurangan kesusahan silakan dibantu, ini caranya. Tapi tidak boleh dikuatin. Ya kalau meja satu-satu kan, nah kalau meja bareng gini kan, alat dan bahan kan mungkin yang ini punya ini di bawah, ini yang punya di bawah, itu kan tinggal. Iya. Menurut apa Pak Sigit? Kira-kira udah puas dengan yang dikerjakan atau perlu perbaikan? Kalau puasnya belum Pak. Puasnya bagaimana? Puasnya itu kita senang nengok anak itu belajar itu walaupun materi belum masuk, tapi anak nengok anak sudah senyum belajar sudah mesti sudah senang luar biasa. Artinya pertama kita biar anak-anak mau senang. Iya. Karena senang nanti tahu nanya, Pak ini gimana? Nanya bukan nanya, Pak ini gimana ya? Pak ini gimana ya? Bukan bahasa yang lebih friendly. Gitu ya. Iya. Benar nggak? Wah sama senyum tentu. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada juga refleksi anak-anak tuh ada ya. Ada. Gimana pernah nanya ke anak gimana pelajaran seperti ini dibuat Kalau gaya pelajaran seperti ini. ya. Cuma ya itu untuk materinya memang saya nggak terlalu sih karena dari dasarnya itu basicnya. Jadi istimewa ada yang nggak ada sih bisa. Makanya saya kalau juga saya cocokkan dengan materi sekarang contoh kelas 7 materi bahasa Inggris yang harus pas dengan kurikulumnya itu enggak ngerti lah. Maka dari dasar dulu dari dasar kalau perlu dari kelas ini apa sih, ayo silakan agak bisa saya ngomong sesuatu dalam bahasa Inggris silakan disentuh dulu atau green atau tembok baik Oh gitu ya. iya, saya mulai dari dasar dulu Pak. Bukan maksud saya itu merendahkan enggak. Kalau dasarnya sudah ada, nanti ya kan kalau rumah kan yang penting fondasi dulu. Fondasinya ya. Kalau kuat kan insya Allah nanti yang lainnya ngikuti. Terus selama melakukan ini perasaan Pak Sigit gimana tuh? Perasaan dibawa ke diri sendiri tuh, oh selama ini mungkin pembelajaran saya yang saya lakukan sebelum saya mengenal Mbak Ja ini ternyata agak gimana berbeda atau gimana? Ada yang kurang, ada yang salah atau gimana? Kontranya gimana? Berkebalikannya. Dulu kan tetap dasarnya kan apa mau kaya lah. Dulu apa maunya? Iya. Ya, kalau saya contoh pakai itu ya bisa. Silakan dikuasai itu ulangan. Ini soalnya kalau sekarang enggak. Saya tawari dulu. Ulangan apa? Berapa soalnya? Minta 3 Pak. Ya, kalau uraian berapa? 5 Pak. Gak kebanyakan. Itulah Pak IP. Iya. Ada pilihan ganda, soalnya berapa? Kasih 20, berapa enggak? 10 aja Pak. Udah. Jadi Pak Sigit merasa ada apa memperoleh pengalaman baru ya? Ya karena saya dulu waktu sekolah kan itu Pak. Harus mengikuti pemain guru kan. Kadang kan ada yang saya nggak paham, makanya saya kurang suka bahasa Inggris dulu. Oh gitu. Jadi pengalaman masa lalu Iya. dijadikan sekarang ya. Iya. Biar anak seneng dulu. Ya, jadi untuk kedepannya Pak Sigit apa tuh rencananya? Karena tetap pemanfaat diferensiasi nanti IT-nya saya lebih kembangkan. Ya, jadi akan selalu menerapkan tahapan Pak Kerja di dalam pembelajarannya. Iya itu penting Pak, karena
yang namanya pengajaran itu semakin lama kan semakin berubah. Iya. Ada kalanya berubah. Kita lihat dulu sesuai mata pelajaran lah ya. Iya. Ini anak kita bagaimana nih, apa yang mereka butuhkan. Iya. Terus yang kedua kan Hmm. per level atau per sebenarnya beda. Iya. Mohon maaf, maksudnya gini Pak. Sekarang saya ngajar kelas 7. Hmm. Tahun depan kadang-kadang kelas 7 lagi. Antara anak sekarang sama tahun depan kan Ya beda, ya. Mungkin yang saya terapkan sekarang ini mungkin kurang cocok. Ah, ya. Mungkin harus ada perbaikan. Suasananya beda, ya. perkembangan, Iya. Suasananya Menyesuaikan beda. kondisi, iya. Waktunya pun beda, energinya juga beda mungkin ya. Iya. Karena misalnya kita mengajar materinya sama, Hmm. anak 7A dengan 7B Beda. beda, suasananya kan beda, Iya. Saya pernah sih, Pak. energinya juga beda itu. Cuma bukan bahasa Inggris sendiri Pak. Bahasa dalam prakarya saya pernah kan. Kelas A, B, saya dua lokal tuh. Ulangan beda Pak, soalnya. Iya. Iya. Kenapa? Karena tingkat kemampuannya mungkin beda ya. Iya Pak. Tingkat penyerapannya beda juga ya. Iya. Lah, emang. Udah dulu udah mulai gitu cuma alhamdulillah lah CGP itu. Iya, pengaruhnya besar ya. Pengaruhnya besar ya, Pak. Jadi sesuai dengan visi misinya ya. Wah, sangat sesuai Pak. Sesuai dengan visi misi guru penggerak ya. Iya. Di pembelajaran Mm-mm. Bagja ini Iya. juga membantu kan visi misi kan. Iya, cuma ada hambatannya. Hambatannya itu waktu kami menyiapkan programnya saja kan. Perlu kami terus terang kadang terikat sama RPP. Iya. Makanya kita kadang situ hambatannya itu. RPP ya. Iya, susun ini kan. Makanya kita harus cari pas yang buat metodenya itu. Maka saya bersyukur ada diferensiasi kemarin itu kan. Iya. Dan saya yakin juga mungkin lebih berkembang kurikulum baru ini, jauh lebih bebas. Iya, lebih luasa. Nah, itu yang kedua menyiapkan bahan ajarnya itu. Kalau Sesuai orang dengan eksekusi itu cepat. Iya. Nah, ibaratkan kita paskibraka, saya pernah paskibraka, mohon maaf ya Pak. Kita latihan di sekolah seleksi pun sebulanan, 2 bulan. Iya. Jadi naik ke kabupaten selama sebulanan latihan. Laksanakan cuma 20 menit. Gagal enggaknya 20 menit itu. Iya. Padahal udah berbulan-bulan latihan seperti Sama dengan orang ujian dulu ya. Iya. Ujian yang menentukan kelulusan itu ya. Pelajarannya 3 tahun. Ujiannya berapa jam? Nah itu Pak. Makanya kan yang berarti paling pas menyiapkan bahannya. Jadi prosesnya yang penting. Nah bisnisnya itu. Tapi saya yakin semakin lama nanti akan semakin mudah terbiasa. Iya. Kalau di awalnya memang susah, terus lumpuh. Mana yang enak sih buat besok sih enak. Kelas ini itu yang hambatan. Iya, iya. Jadi Pak Segi merasa perlu pengembangan diri, perbaikan diri. Mungkin pembelajaran Bagja sebelumnya mungkin ada yang perlu diperbaiki. Ada. Mungkin untuk tahapan pemakaian tahapan Bagja ke bidang ke tingkatan yang lebih tinggi perlu perbaikannya. Tetap ada perlu perbaikan, mesti ada. Yang namanya rencana. Iya. Nanti aksinya juga beda. Iya. Contoh rencana saya nanti, minggu depan tanggal sekian, tanggal 9 harus sudah mulai. Karena Iya. kan mungkin ada halangan atau mungkin kegiatan sekolah ini ya, atau mungkin saya ngerjakan urusan sekolah di luar itu, Iya. kita jadi ya jelas ada perbaikan, mesti perbaikan. Nah, pengembangan jelas Pak. Iya. Walaupun mungkin saya di bidang bahasa Inggris Pak, tapi ya saya nggak membuka, ya nggak menutup peluang untuk belajar yang lainnya. Ini mohon maaf saya bukan menyombongkan diri, ternyata juga efeknya ada sekarang Pak. Apa tuh? Saya dulu pernah sih mendadak harus menggantikan itu guru dan informatika. Terus? Setengah 8 baru tahu, saya mau guru besar karena guru besar kan lagi melahirkan, nggak bisa, makanya jam 9. Karena nggak ada lain akhirnya ditunjuk jauh kan, Ya. ya saya tempat sana. Ternyata efeknya bagus. Mereka kan IT ya. Walaupun saya nggak terlalu sangat menguasai kan guru dan saya, tapi ilmunya ada. Itu yang saya terapkan. Ya, belajar menggunakan ID visual. Kalau saya nggak bisa membuat, udah copy paste gitu. Iya. Jadi pengembangan harus. Saya pernah juga menggantikan guru IPS ya. Ilmu nggak nyambung, tapi kan ada ilmunya. Iya. Ilmu kan nggak harus sesuai. Iya. Karena sama-sama di lingkup pendidikan mesti ilmunya ada.
ada yang berkaitan. Berkaitan. Makanya kalau pengumuman tetap nanti kalau sebenarnya nggak ada CGP, pindah yang lain lebih bagus, mereka juga Iya, iya. mumpung kan Ya. Jadi tahapan Bagja ini bisa merubah apa lah ya? Merubah diri kita Iya. untuk mengajar yang lebih baik ya. Bahkan mulai Semangat kita timbul lah itu kira-kira. timbul Pak, bahkan yang lebih besar lagi yang buat lebih senang lagi itu kita mulai merancang untuk visi misi sekolah. Oh ya. Iya. Karena ada visi misi kan, ketika ini kan yang namanya kurikulum baru kan otomatis perlu pengembangan. Ya dari Bagja ini kan sudah ada mulai ada gambarannya. Ya. Tinggal nanti sampai kepala sekolah nyampaikan kurikulum setujui. Jadi kalau ada perubahan ya saya ubah. Jadi intinya nggak sebatas untuk saya aja. Yang pengennya kan itu. Untuk semuanya ya. Nah itu udah tahapannya udah ini nggak selesai ternyata masih bisa diperlukan. Iya, iya, iya. Jadi ada tantangan, ya ada solusinya ya. Ada di sini juga kita merasa apa? Ada perubahan diri ya. Sangat Ya. Sekarang mengajarnya mungkin lebih enjoy ya, lebih enak ya, lebih merasa terpanggil gitu berarti ya. Itu maksudnya. Lebih menjiwai, kemudian ingin berbaginya mungkin lebih tinggi ya. aslinya pengen Pak, cuma ya karena saya ngalah kan saya ngajar di luar itu. Iya, jadi ingin membuat pendidikan yang bermakna gitu ya, Iya. yang berguna. Bahkan kalau pengen semisal diizinkan itu yang PNBM tutup jam lah, kalau saya ngajar dari ngajar Oh, pengennya gitu, pengennya pasti ngajar terus ya. Artinya pengen menerapkan ke anak-anak, pengen bertemu anak-anaknya, biar anak itu cepat lebih memahami gitu ya. Makanya kebanyakan sekarang ngajar di luar makul itu ya. Iya. Tapi ya nggak masalah. Iya. Apalagi mohon maaf, ini kan CGP kan nggak harus begini, harus saya bebas bahasa Inggris kan. Iya. Kalau bisa saya terapkan di bahasa yang lain kan berarti wah nanti ada kemajuan kan. Iya, iya, iya. Oke. Ya Pak Sigit, sebelum ketemu kita sudah membuat kesepakatan bahwa hari ini Pak Sigit mau menyerahkan RPP ke saya yang berisikan tentang RPP yang berdiferensiasi dan yang mengandung unsur-unsur atau mengandung kompetensi sosial emosional. Oh iya. Ya. Jadi hari ini tidak perlu kita batasi waktunya karena sudah dibuat. Saya ambil ya. Iya. Nah, ambil RPP-nya, saya koreksi. Kemudian nanti setelah saya koreksi saya akan kembalikan, ya. Kembalikan nanti sudah itu baru kita akan mengadakan observasi pembelajaran. Oh, langsung kelas 2 jam kelas nanti, ya. Kemudian jadwalnya mungkin pas kita PI berikutnya lagi sesuaikan aja dengan jam mengajarnya, ya. Mudah-mudahan nanti APP-nya saya sudah lihat, nanti saya koreksi karena yang perlu diberi masukan ya. Yang penting pada saat pelaksanaan nanti ya prinsip kita coaching aja, saling berbagi, saling memberi masukan, nggak perlu tegang-tegang, nggak perlu stres, nggak perlu merasa terbebani, harus enjoy, harus menikmati. yang penting kan refleksi masukannya kan. Ya. Karena saya juga yakin kan bukan untuk mengeksekusi ya. Iya. Yang membimbing kan, mungkin kalau ada kekurangan nanti kalau kasih Iya. masukan. Ini RPP-nya ya, saya ambil ya. Silakan. Ya. RPP ini Pak Sigit ya, untuk PI keempat nanti ya. Siap. Jadi kita akan masuk lokal tadi, yang saya katakan tadi, jangan tegang ya, santai ya. Santai.
Oke Pak Sigit, kita sudah banyak ngomong tadi, diskusi tentang pendampingan kita hari ini, mulai dari refleksi tentang kompetensi guru penggerak ya, kemudian tentang penerapan pembelajaran sosial emosional PSE ya, kita ada banyak tadi ngomong tentang itu, kemudian tentang Bagja juga ya. Sekarang saya ingin Pak Sigit membuat refleksi. Refleksinya apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini, dan mengapa hal itu menarik menurut Pak Sigit? Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya mencurahkan isi hati yang saya Pak. Dari awal sampai sekarang Pak, jelas mungkin lama secara waktu, tapi secara obrolan itu singkat bahkan kurang. Banyak diskusi ya. Dari awal sampai terakhir semuanya menarik. Pelajaran diferensiasi tentang Bagja, kompetensi guru penggerak, nyampe ke PSE tadi, semuanya menarik, sangat menarik Pak. Karena sebagai refleksi saya, Bapak mengingatkan saya. Cuma yang paling menarik lagi Pak, Bagja adalah PSE, karena berbuat dengan sesuai emosional kan. Yang mana kalau emosi kita aja nggak terkontrol, apapun yang akan kita utarakan, pelajaran apa yang kita sampaikan juga nggak akan keluar. Contoh kalau kita udah marah itu, kalau kita nyiapkan materi sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan pasti menarik buat anak, eksekusi juga gagal. Kenapa? Karena udah nengok respon kita, wah marah ini. Makanya itu yang paling menarik saya kan. Karena apa? Walaupun saya udah bilang tadi sudah mulai menerapkan PSE utama ke diri saya, tapi saya baru istilahnya bahwa udah ngingetin saya, kita baru mulai bisa mengontrol. Ya, saatnya harus bisa sekarang, bisa kontrol diri sendiri. Terima kasih kan udah diskusi tadi kan, itulah refleksi yang paling penting saya kan, kontrol emosi saya itu. Sekarang jangan mulai bisa, harus bisa. Itu dari PSE ya? Iya. Dari Bagjanya? Dari Bagjanya itu hubungan sama PSE kan. Kalau semisal PSE itu sudah bisa mengontrol, otomatis sekarang saatnya kita buat rancangan. Rancangan untuk pembelajaran kita supaya menarik buat anak. Karena pembelajaran itu intinya ke anak, bisanya ke anak. Kalau intinya ke kita, yang pintar kita. Kalau yang tujuan utama kan anak. Otomatis pelajaran kita ya disusun sesuai dengan yang diinginkan anak. Nah, artinya ya mungkin disusun mulai dari kira-kira apa yang akan nanti saya targetnya apa, untuk pembelajaran itu supaya anak saya jabarkan lagi kira-kira apa sih keunggulan kelemahannya, terus sisi negatif positifnya, kekuatannya apa, ada eksekusinya, terus cari targetnya apa saja kalau ada senengnya, nyampe ke eksekusinya. Iya. Terus Sama dengan apa ya? Kalau menurut kemampuan kompetensinya meningkat ya? Meningkat. Karena itu refleksi dari rekan sahabat sekolah sama anak-anak. Bukan karena saya yang mengadakan, karena sudah bukti dan sudah saya upload di LMS kan. Jadi perasaan Pak Sigit hari ini senang ya? Sangat luar biasa. Senang dan mendapatkan sesuatu yang baru atau yang memiliki nilai tambah gitu. Wah, banyak hal baru Pak. Ya. Hal baru itu nggak harus didapatkan di pembimbingan atau pelatihan Pak. Bisa berkembang dari ngobrol itu, walaupun mungkin panjang lebar mesti ada sesuatu positifnya yang belum ada di diri saya. Makanya keinginan saya seperti yang dulu itu Pak, yang PI 1 saya pernah bilang, jadi pertemuan kayak gini bimbingan, ternyata terjawab Pak. Kalau dulu mungkin sebulan sekali, sekarang 2 minggu sekali ke sini kan. Jadi ada yang perlu diperbaiki dalam pendampingan ini? Ya, saya pikirnya itu waktunya Pak. Durasi waktu itu ya pengennya ya agak lama. Ngobrolnya itu enak. Tapi nggak ada yang aneh. Nggak ada yang tetap perlu diperbaiki ya, paling-palingnya apa namanya? Ya ini mau saya omongkan tadi Pak, yang pertama saya pengennya itu Bapak langsung observasi. Tapi kan ternyata ada tipe 4. Ya, observasi pengajarannya, pembelajarannya. Mungkin saya percuma saya ngomong ini
strateginya ini saya lakukan ini. Ya. Ternyata kalau bapak nggak nengok langsung kan berarti apa bisa diterapkan. Nah pengennya kan kalau saya ngomong gini, saya terapkan gini, diferensinya gini. Kalau bapak langsung observasi, oh iya, Ya. oh ini loh kelemahannya. Nah jadi nanti yang penting kelemahannya itu Ya. apa muncul. Itu jadi Pak. Oke. Ya oke lah Pak Sigit, saya sebagai PP datang ke sini mengucapkan terima kasih telah menyambut saya dengan baik. Kita sudah ngobrol panjang lebar tadi tentang pendidikan. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Pak Sigit sudah melakukan praktik baik di sekolah dan kepada siswa-siswanya juga sudah tabah dan sabar dalam Insya Allah. menimba ilmu di pembekalan daring ya. Ini mungkin juga tidak begitu tidak mudah gitu Pak Sigit ya, karena waktunya cukup lama ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya dan bisa mengabdi, dan kita ketemu lagi di PI 4 Ya. ya. Kita akan melihat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dengan siswa. Siapa yang saya nantikan dan terima kasih dah kehadirannya Pak. Ya. Saya tunggu nanti kedatangan di P4 Ya, oke. karena mungkin termasuk yang sangat penting bagi saya kan, karena observasi itu kan saya bisa nilai kan kekurangannya apa. Kalau kelebihan itu mungkin nggak perlu disebutkan apa yang kekurangannya kan. Takutnya kalau Kekuatan kelebihan kita cari ya. kalau kita diomongkan kekuatannya takutnya nanti saya terlalu pede kalau itu mau. Jadi kalau diingetin kekuranganmu ini kan nanti saya bisa introspeksi gitu, Pak. Kita saling saling berbagi Pak. Iya, Ya, ya jelas. memberi kita saling memberi masukan. Yang penting minta tolong doa buat kami adik-adik kan. Yang utama adalah doa, terus keniatan Pak, kesehatan, dan sama senyum Pak. Karena kunci utama pembelajaran begini yaitu kalau kita banyak senyum di pembelajaran, insya Allah enak. Terima kasih sekali.